Ya, Kita oke. akan segera mulai sekarang. Okay. Dear Governor, thank you so much to give me the opportunity to be interviewed by us. So the first question, how is the preparation for G20 summit? Jadi bagaimana persiapan untuk summit KTT G20? Terima kasih. Berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan pertemuan presidensi G20, pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran presidensi G20, mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju venue ITDC Nusa Dua, menuju Hotel Apurva Kempinski, menuju tempat penyemaian mangrove di Tahura, Denpasar, dan menuju tempat venue gala dinner di Garuda Wisnu Kencana, termasuk penataan kawasan telah berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu, dan posisi sudah selesai 100% dan siap untuk digunakan untuk mendukung kelancaran baik transportasi maupun juga kenyamanan para kepala negara beserta delegasi yang akan menghadiri pertemuan presidensi G20 ke Provinsi Bali. Nah, selain itu juga telah dilakukan upaya untuk mempercantik wajah Bali di jalur-jalur yang akan dilewati oleh para kepala negara, para delegasi presidensi G20, dipercantik dengan taman, penghijauan, tampilan budaya Bali, kemudian juga sesuai dengan tema G20 ditampilkan showcase penggunaan energi bersih berupa pembangkit listrik tenaga surya di jalur jalan tol Bali Mandara. Nah, itu diisi dengan tampilan untuk energi bersih berupa pembangkit listrik tenaga surya, rooftop, dan juga di embung di Sanur diisi dengan PLTS Terapung. Jadi secara keseluruhan persiapan untuk mendukung presidensi G20 ini sudah sangat siap. Kebetulan saya mendapat tugas dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan pengawasan langsung serta melakukan percepatan dan memastikan semua progres pekerjaan infrastruktur sarana prasarana strategis ini berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan serta selesai tepat waktu, dan saat ini sudah betul-betul sudah siap. Gitu. One is what has the government done to prepare to make sure for the security and the health for the G20? Terima kasih Bapak untuk jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bali dan Bapak khususnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan, maksudnya kesehatan dari para hadirin dan peserta dari G20? Berkaitan dengan masalah keamanan dan kesehatan bagi para kepala negara dan para delegasi yang akan menghadiri pertemuan presidensi G20, pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sistem keamanan terpadu yang sangat kuat dan sudah diuji coba, dilakukan gladi bersih, ya. Mulai dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemudian menuju venue G20, itu semua sudah di-cover dengan keamanan yang sangat lengkap. Termasuk juga keamanan
yang ada di wilayah laut dan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pelaksanaan acara pertemuan presidensi G20. Sekarang ini sudah keamanan, baik keamanan darat, laut, dan udara, semua sudah di-cover oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Bali. Saya meyakinkan bahwa upaya dan sistem keamanan yang diterapkan dalam rangka mengamankan para kepala negara dan para delegasi presidensi G20 ini sudah sangat baik dan sangat memadai untuk memastikan adanya satu kenyamanan dan keamanan bagi para kepala negara dan presidensi G20 yang akan hadir di Provinsi Bali dalam rangka presidensi G20 ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan kesehatan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini yang belakangan cenderung agak naik, baik di luar negeri maupun juga di Indonesia dan di Bali sedikit ada kenaikan, maka sudah diterapkan satu kebijakan untuk kembali menerapkan protokol kesehatan. Para delegasi yang datang itu sudah harus vaksinasi lengkap, bahkan PCR juga, dan memakai masker. Begitu juga semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan presidensi G20 ini itu sudah disiapkan satu fasilitas untuk memastikan standar protokol kesehatan itu berjalan dengan baik, dan nanti juga termasuk pegawai hotel, pegawai restoran, serta para petugas yang akan melayani para kepala negara, para delegasi yang akan mengikuti pertemuan presidensi G20 ini, semuanya harus PCR, swab PCR, dan menggunakan masker. Selain itu, kalau terjadi apa-apa, kami juga sudah menyiapkan rumah sakit yang memang disetting khusus untuk melayani kalau terjadi para kepala negara atau para delegasi yang dari hasil pemeriksaan dengan swab PCR itu misalnya positif atau karena hal lain mengakibatkan kondisinya kurang sehat, kami sudah melayani fasilitas kesehatan yang dengan jumlah yang memadai. Kualitasnya juga sudah berstandar internasional, yaitu Rumah Sakit Bali Mandara, kemudian juga Rumah Sakit Sanglah, dan Rumah Sakit Udayana yang memang disiapkan secara khusus untuk melayani kesehatan dan juga layanan kaitannya dengan penanganan pandemi COVID-19. Okay, good. Okay, the third one, yeah. So what's your expectation for the achievement in G20 summit? And the Chinese President Xi Jinping will be attending this G20 summit. So what do you hope he can bring to G20 and to Indonesia, especially what he can do to strengthen the relationship between two countries? Jadi mohon maaf Bapak, kira-kira ada harapan apa Bapak selaku Gubernur Bali untuk pelaksanaan KTT G20 yang akan datang? Terutama kan Presiden China. Presiden Xi akan hadir. Kira-kira apakah ada harapan yang nanti kira-kira apa yang bisa ditawarkan atau yang bisa dibawa dari Presiden Xi untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara? Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama, harapan masyarakat Bali dan pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan presidensi G20 ini, tentu saja ke depan kami berharap agar pariwisata dan perekonomian Bali itu tumbuh dengan lebih cepat dan berkualitas, sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali. Dan kita berharap
pertemuan presidensi G20 ini menghasilkan keputusan-keputusan yang akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan global serta juga ketegangan belakangan ini antar beberapa negara yang berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian dunia, energi dan pangan. Nah, semoga ini bisa menjadi momentum presidensi G20 ini untuk memecahkan masalah secara bersama di antara para kepala negara peserta G20 dikelola dengan satu kebersamaan, kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi tatanan dunia era baru ke depan yang saya kira itu sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksnya permasalahan dan rumitnya permasalahan dunia yang muncul saat ini pasca pandemi COVID-19. Nah, khusus berkaitan dengan kehadiran Presiden China, Bapak Xi Jinping, saya perlu menyampaikan bahwa saat ini Bali tengah merancang satu rencana pembangunan infrastruktur. Pertama adalah sistem perkeretaapian untuk mengatasi wilayah-wilayah menuju jalur wisata yang ada di Kabupaten Badung, kemudian Bandara Ngurah Rai, kemudian Sanur, kemudian di Kabupaten Klungkung. Kami mengembangkan sistem perkeretaapian. Yang berikutnya adalah kami juga sedang membangun jalan tol diberi nama Tol Jagat-Kerti Bali yang menghubungkan dari Gilimanuk menuju Mengui, karena ini adalah jalur yang sangat padat dan macet. Jadi kami sedang membangun jalan tol ini yang masih memerlukan dukungan investor, termasuk yang saya tahu ada upaya untuk melakukan komunikasi kerjasama dengan investor dari Cina. Nah, yang ketiga adalah Bali sedang menerapkan kebijakan energi bersih, termasuk penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, kaitannya dengan pengembangan energi bersih ini, yaitu energi baru terbarukan dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Bali, kami sudah memiliki regulasinya. Nah, tentu kami juga sangat berharap ini mendapat dukungan dari pemerintahan Cina. Nah, secara khusus harapan besar kami Bapak Presiden Cina Xi Jinping ini memberikan dukungan penuh dan support serta motivasi secara nyata kepada para investor Cina untuk mendukung pembangunan sistem perkeretaapian di Bali, jalan tol Jagat-Kerti Bali dari Gilimanuk ke Mengui, supaya investor dari Cina itu ikut bergabung, berkolaborasi dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol ini yang direncanakan selesai pada tahun 2025, di mana groundbreaking-nya sudah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 yang lalu. Kemudian juga mohon Bapak Presiden Xi Jinping mendukung upaya kami untuk membangun infrastruktur sarana-prasarana dalam kaitan dengan penerapan energi bersih, yaitu energi baru terbarukan. Itu. Thank you so much. Yeah. The first one. So, how do you comment on the Chinese role for the economic development in the region? Baik Bapak, terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya dan jawaban yang Bapak berikan, kira-kira apa pendapat Bapak tentang peran Tiongkok dalam perkembangan perekonomian di Bali sendiri? Terima kasih. Memang arah yang saya jalankan ke depan sebagai gubernur dalam membangun Bali sesuai dengan visi Nangun Sarketi Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali arah baru. Arah ke depan ini adalah kami akan melakukan satu transformasi perekonomian yang dinamakan dengan ekonomi Kerti Bali,
Yang pertama itu adalah mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik. Yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Yang keempat adalah sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Yang kelima adalah pengembangan sektor IKM, UMKM dan koperasi. Yang keenam adalah sektor pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Dalam kaitan pengembangan perekonomian Bali, tentu sangat dibutuhkan infrastruktur, baik infrastruktur darat, laut dan udara, pengembangan bandara, pengembangan pelabuhan, pengembangan infrastruktur darat, kereta api maupun juga jalan tol. Kemudian yang berikut adalah dukungan untuk ekosistem alam Bali yang bersih, menerapkan energi bersih dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, ini sangat kami harapkan dukungan dari pemerintah Cina kepada Provinsi Bali. Bahkan saya mendengar tidak saja itu, ada dukungan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan yang tengah dirintis antara PT Kura-Kura Bali dengan perguruan tinggi Tsinghua University dari China yang sedang disiapkan sekarang, dan rencananya tempat itu di Kura-Kura Bali, Bali Charter Development, itu rencananya akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Cina Xi Jinping dalam rangkaian presidensi G20 ini. Yes, thank you. So we know some Chinese company, they provide some electronic cars to G20 summit. So do you try the car yourself? And what's your comment on the importance for the environment protection and green power development? Jadi seperti menurut informasi yang didapatkan dari pihak jurnalis ini sendiri, kan pihak Tiongkok, pihak Cina juga menyumbang beberapa kendaraan elektrik berbasis baterai untuk persiapan G20. Kira-kira bagaimana Bapak Gubernur, apakah sudah sempat mencoba bagaimana performa kendaraan tersebut? Lalu serangkaian itu, apakah Bapak ada bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya kedua negara, Indonesia dan Tiongkok dengan Cina, untuk menekankan perlindungan lingkungan, melindungi lingkungan dengan pengembangan kekuatan energi terbarukan? Kira-kira bagaimana? Yang pertama berkaitan dengan dukungan pemerintah Cina berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Mohon maaf, saya sendiri belum mencoba. Ya. Saya diberikan, tapi yang bukan dari pemerintah Cina, bukan bantuan dari pemerintah Cina, bantuan dari bukan dari ini, tapi kelihatannya itu ada kerjasama dengan perusahaan dari Korea, gitu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan apa tadi yang masalah perlindungan lingkungan, Pak. Berkaitan dengan masalah perlindungan lingkungan alam yang bersih, ini menjadi agenda utama kami di Provinsi Bali. Sesuai dengan visi Nangun Sarki Toko Bali, itu punya makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali. Jadi segala aspek pembangunan di Bali itu harus yang ramah lingkungan. Nah, karena itu upaya yang dilakukan sekarang ini tengah bekerja keras dengan menerapkan sejumlah regulasi, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur, untuk menciptakan suatu ekosistem yang betul-betul bersih, air yang bersih, pangan yang bersih, energi yang bersih, udara yang bersih, supaya kehidupan masyarakat di Bali itu betul-betul sehat dan berkualitas. Nah, tentu saya berharap sekali pemerintah Cina, Bapak Presiden Xi Jinping itu
dapat berkontribusi mendukung upaya yang kami lakukan di Provinsi Bali ini melalui kerjasama ataupun melalui bantuan-bantuan yang sifatnya ad hoc, tidak begitu memberatkan, tidak begitu mengikat, tapi betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Bali dalam jangka panjang ini. Thank you. So we go for the sixth one. Okay. So what is the benefit can Bali get from the G20? And we wish there will be more Chinese company to be Bali to make some cooperation with the local company to make more infrastructure, and maybe we can get more tourism. Oke, jadi menurut pandangan Bapak selaku salah satu tuan rumah dari G20 ini sendiri, kira-kira keuntungan apa yang akan didapat dari Bali selaku tuan rumah dari KTT G20? Lalu kira-kira apakah Bapak memiliki keyakinan atau percaya diri bahwa dengan adanya G20 ini akan semakin memotivasi, entah itu mohon maaf dalam contoh perusahaan-perusahaan di Cina ataupun para investor di Cina untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal dalam segi infrastruktur, lalu pengembangan pariwisata atau sektor-sektor lainnya. Kira-kira bagaimana? Saya sangat bersyukur Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah menjadikan Bali sebagai tempat utama penyelenggaraan pertemuan presidensi G20. Dengan adanya pertemuan ini, presidensi G20 ini, dampak langsungnya sudah kami rasakan, yaitu mendapat pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara khusus untuk menata Bali ini, yang manfaatnya tidak saja untuk mendukung presidensi G20, tapi juga untuk mendukung kepariwisataan di Provinsi Bali. Yang kedua adalah manfaat yang dapat kami rasakan dengan adanya pertemuan presidensi G20 itu sejumlah rangkaian pertemuan yang berkaitan dengan presidensi G20 sudah berlangsung sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Sehingga pertemuan presidensi G20 ini ikut berkontribusi besar di dalam melakukan percepatan pemulihan pariwisata Bali sekaligus juga pemulihan perekonomian Bali. Ini sudah sangat nyata. Dan tentu saja ke depan perbaikan dan recovery pariwisata, pemulihan pariwisata ini yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional, ekonomi Bali khususnya, itu akan betul-betul berjalan dengan lebih cepat pada tahun 2023 dengan adanya momentum presidensi G20 ini. Dan presidensi G20 ini terus terang itu Bali yang memang sudah populer menjadi destinasi wisata utama dunia, sekarang itu menjadi lebih populer lagi dengan adanya sejumlah pertemuan presidensi G20 di Bali, di mana sekarang tidak saja negara-negara G20 saat ini sedang menyoroti Bali, tapi juga negara-negara lain di dunia itu sedang menyoroti Bali dan membuat Bali ini posisinya menjadi semakin kuat di mata masyarakat dunia, sehingga saya kira itu akan sangat berdampak kepada kunjungan wisatawan yang datang ke Bali. Bali sudah memiliki ikon yang sangat kuat, suatu sebutan nama yang sangat terkenal, Bali the Island of God, Bali the Last Paradise. Saya kira ini akan menjadi posisi yang semakin kuat ke depan. Dan berikutnya adalah dalam konteks kami dengan pemerintahan Cina, saya perlu menyampaikan bahwa wisatawan Cina yang berkunjung ke Bali itu jumlahnya sangat besar. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan wisatawan Cina ke Bali itu mencapai 1.200.000. Nomor 2
besarnya. Pertama itu adalah Australia 1.300.000 orang, kemudian Cina itu 1.200.000 orang yang datang ke Bali. Ini sangat besar kontribusinya, dan karena masa pandemi selama 2 tahun lebih, maka wisatawan ini mengalami keterpurukan, tidak ada yang berkunjung ke Bali, termasuk dari Cina. Sampai sekarang belum membuka, mengizinkan warganya untuk berkunjung berwisata ke luar negerinya. Nah, saya berharap setelah G20, kalau memang situasi pandemi COVID-19 ini sudah betul-betul kondusif, baik, berharap agar Bapak Presiden Cina, Bapak Xi Jinping itu supaya segera membuka jalur wisatanya ke Bali dengan mengizinkan warganya untuk berwisata ke Bali dari China. Nah, itu harapan kami, sehingga ini juga akan menjadi upaya untuk mempercepat pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali. Thank you so much. Beautiful. Okay, the last one say some congratulations message to the audience. So maybe face the yeah, just this one. Maybe say something like welcome to G20, right? This one, or maybe to the coming visit of welcome presidency. Jadi Bapak, kan semua pertanyaannya sudah. Untuk yang terakhir, permintaan dari CCTV jurnalis ini, Bapak kalau bisa memberikan pesan selamat datang untuk para delegasi dan juga kepala negara untuk G20, dan mungkin secara khusus juga Presiden Cina, kehadiran Presiden Cina. Mungkin sambil melihat ke kamera. Kehadiran Presiden Cina besok kalau nggak salah. Mungkin. Coba tanya. The government want to confirm President Xi will be coming tomorrow. Yeah. Tomorrow. Besok akan confirm. We have an announcement in Beijing. Saat ini jadi sudah diumumkan di Beijing untuk kehadiran dan kapan beliau akan sampai di Indonesia. Jadi itu Bapak, kamera mengucapkan selamat untuk para delegasi dan para yang. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan bahwa Bali sudah sangat siap menyelenggarakan rangkaian pertemuan presidensi G20. Dan saya juga sudah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Bali, wajib hukumnya untuk mendukung dengan menciptakan situasi yang kondusif agar penyelenggaraan pertemuan presidensi G20 berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses. Kita berharap para peserta presidensi G20, para kepala negara dan para delegasi yang akan menghadiri pertemuan presidensi G20 ini datang ke Bali dengan nyaman, aman, dan damai, serta menyejukkan. Saya mewakili pemerintah Provinsi Bali, mewakili masyarakat Bali, mengucapkan selamat datang kepada para kepala negara dan para delegasi yang akan menghadiri pertemuan presidensi G20 di Provinsi Bali. Khususnya juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Cina, Bapak Xi Jinping, untuk menghadiri acara presidensi G20, dan saya sebagai gubernur mendapat tugas bersama dengan para menteri untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Cina, Bapak Presiden Xi Jinping. Saya telah menyiapkan kesenian Bali dengan jumlah yang banyak supaya bisa menyambut dengan meriah kedatangan Bapak Presiden Cina Xi Jinping di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kemudian semoga juga dapat menikmati keindahan alam, keramah tamahan masyarakat, serta keunikan budaya Bali. Selamat datang di Bali, semoga bisa hadir dan menyukseskan secara bersama-sama pertemuan presidensi G20. Terima kasih.